Ya. Halo Semanggi. Nah, Sobat Semanggi, hari ini kita akan bedah buku. Sebelum itu perkenalkan saya Vira dari tim HRGA dengan rekan-rekan saya. Pak Aji dari tim logistik. Saya Bayu dari tim DC. Oke, nah di sini hari ini kita akan membahas mengenai Life Success Triangle. Jadi dari bukunya Eloy Galuku. Jadi di dalam buku ini ada life sukses mengenai 3 sudut kesuksesan sejati untuk meraih hasil terbaik dalam karir dan hidup. Tapi dari banyaknya bab di sini kita akan bahas satu bab aja mengenai cintai pekerjaan Anda. Nah, ini sering banget mungkin kita bahas ya, apalagi khususnya saya tim HRGA sering banget membahas mengenai gimana sih cara kita untuk betah atau membuat karyawan-karyawan itu untuk betah untuk bekerja di sini dan mencintai pekerjaannya. Karena dari mencintai pekerjaannya dia akan senang dalam menjalankan segala tugas yang ada. Oke, di buku ini juga Eloy mengatakan bahwa untuk menemukan pekerjaan yang Anda cintai, bagaimana kalau Anda memulai dengan bekerja dengan belajar mencintai pekerjaan Anda yang sekarang. Dan sebelum Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang sekarang, bagaimana kalau Anda berkomitmen melakukan yang terbaik mulai dari sekarang. Lalu kemudian ada sebuah nasihat di buku ini ya, bahwa apa yang Anda suka lakukan. Jika Anda tidak menyukai suatu pekerjaan, lebih baik berhenti saja karena hasilnya pasti payah. Nah, Anda tidak perlu mempertahankan suatu pekerjaan seumur hidup karena bila Anda tidak menyukainya, Anda pasti gagal. Lalu, kemudian carilah pekerjaan yang betul-betul Anda senangi, maka seumur hidup Anda tidak perlu lagi menyebutnya sebagai bekerja. Nah, kesalahan terbesar yang dapat dilakukan seseorang adalah tidak berusaha mencapai kesuksesan dengan cara mengerjakan apa yang betul-betul ia senangi. Kita balik ke topik kita sekarang nih dari Pak Aji dan Mas Bayu. Gimana sih cara kalian enjoy dalam bekerja? Karena kan secara ya kalau kita bukan hanya kerja sebenarnya ya, melakukan sesuatu hal kalau misalnya kita nggak senang pasti dengan setengah hati. Nah, dari Mas Bayu dan Pak Aji sendiri gimana sih menanggapi biar kita happy gitu jalanin suatu hal yang kita senangi atau yang nggak kita senangin? Oke, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Yang berhubungan dengan buku tadi, mencintai suatu pekerjaan itu hukumnya kalau menurut saya itu wajib. Karena apa? Kalau kita mencintai pekerjaan kita, itu tidak ada rasa beban. Kalau menurut saya ini ya, mungkin. Tapi kalau dari teman-teman lain mungkin beda ya, nggak tahu saya. Kayak contohnya, kalau kita cinta pekerjaan kita, itu sebenarnya bukan sebuah beban, meskipun kerjaan kita itu berat atau angkat-angkat semuanya itu kalau kita cinta itu bukan sebuah beban berat. Jadi contoh mulai dari kecil, dari rumah kita berangkat itu pasti semangat orang karena kita cinta sama pekerjaan kita. Kita istilahnya wah nanti nyampe kantor, jadi mood dari rumah itu sudah bagus. Terus kayak contohnya misalkan kita nge-handle suatu pekerjaan yang terlihat banyak, kalau kita balik lagi kita cinta itu bukan nggak terlihat banyak, jadi kita enjoy, kita kerjakan mana setelah kita selesai ya nggak kerasa. Karena apa? Ya wis karena kita cinta. Contohnya di divisi saya, di job desk saya, di mana saya harus berhubungan dengan customer, selagi saya menerima atau selagi saya cinta dengan pekerjaan saya, ya oke, fan-fan aja di sana, tidak ada masalah. Meskipun beberapa ada 1-2 komplainan, itu menurut saya itu bukan sebuah komplainan. Adanya komplainan berarti saya berpikir, berarti ada sesuatu pada diri saya. Kenapa? Nah, dari situ saya belajar. Akhirnya di mana saya dituntut untuk belajar, makanya saya cinta. Karena kalau nggak saya omel berarti di situ saya nggak belajar pada akhirnya. Nah, begitu semua pekerjaan itu pasti ada tanggung jawabnya masing-masing, ada resikonya masing-masing. Nah, saya di posisi saya yang harus berhubungan dengan customer itu satu, menurut saya keuntungannya, nilai plusnya, saya bertemu dengan banyak orang, relasi-relasi itu bertambah. Nah, itu makanya saya semakin cinta dengan pekerjaan saya. Itu mungkin bisa dilanjutkan dengan Mas Haji. Jadi kalau dari saya mungkin mencintai pekerjaan itu filosofinya seperti air ya. Kalau ditaruh di gelas ya bentuknya jadi gelas, kalau ditaruh di botol ya
Ini kan jadi botolan gitu ya. Mencintai pekerjaan itu sebenarnya kebiasaan aja sih. Jadi kalau kita punya target, kan bekerja itu kan hakikatnya kan ya mungkin capek, kemudian lelah pikiran apa segala macam sudah. Tapi kalau kita punya tujuan, kita punya penyemangat, rasanya ya enjoy aja gitu loh. Gitu sih Bu. Oke. Kalau Bu Vira gimana Bu untuk cinta? Kalau saya ya, jadi gini, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita kerjakan di awal. Boleh kita cari pekerjaannya dulu, kemudian kita tekuni, kita cintai, atau mungkin kita cari kita suka apa, baru kita kerjakan. Dengan cara itu kita bisa capai apa yang sesuai dengan diri kita gitu kan. Nah, kalau saya mungkin dari pertama kita sekolah ya, itu dulu kan ada tes bakat minat misalnya. Nah, dari tes bakat minat itu juga bisa mengembangkan, oh aku tuh sukanya ini loh. Kayak misalnya saya lebih senang berbicara misalnya sama human to human gitu misal. Nah, dari situ kita bisa ngembangin kemana sih. Kalau misal kita kerja, berarti caranya adalah biar saya cinta sama kerjaan saya, kita banyak komunikasi gitu. Kalau saya lebih males kalau misalnya sendirian terus nggak ada yang ngajak ngomong, kadang malah jadi ngantuk. Nah, biar kita bisa cepat capai kerjaan itu, biar aku juga semangat, biasanya adalah kita sharing kayak gini. Nah, itu juga jadi penambah kita bisa capai target kita dengan cara yang kita cintai gitu. Jadi cari cara mana yang kita senangi dan kita cintai gitu sih. Sebenarnya kata kayak Mas Bayu tadi, seneng untuk belajar, dari belajar itu bisa menimbulkan, oh berarti kalau aku bekerja bisa sambil belajar, sambil bertemu klien atau sama customer, ketemu, saling sharing, saling bertukar pikiran, bisa jadi lebih enjoy jalaninnya. Atau mungkin kalau dari Pak Aji, menemukan semangat dari orang lain, misalnya support sistemnya dari keluarga, atau mungkin dengan kerja aku harus capai mau beli rumah, beli mobil. Nah, itu kan jadi penyemangat juga, jadi senang gitu kita capai hal itu. Nah, gitu sih sebenarnya. Nah, ini berhubungan juga dengan buku ini, sampaikan seperti itu. Nah, kalau dari Pak Aji sama Mas Bayu, pernah nggak sih di titik jenuh ketika capek banget gitu dalam kerja? Pasti kan pernah ya? Sering. Nah, tipsnya gimana sih biar bisa balik lagi ke mood yang enjoy, akhirnya bisa ngerjain kerjaan itu tanpa ada rasa beban gitu? Karena kan pasti bisa membolak-balikan hatinya masing-masing gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu itu sangat sering saya alami ketika saya capek. Itu kayak dari salah satu tim, mungkin satu atau dua, itu biasalah kita karena mungkin sama-sama capek ya. Nah, kita itu kalau saking capeknya marah. Kalau dari tipikal saya pribadi itu, tipikal memang saya nggak bisa marah itu nada saya nggak bisa nada tinggi, tapi omongan saya meningkat, istilahnya kayak pedes, langsung sekat gitu. Nah, jadi emosi saya mentok seperti itu. Tapi saya itu tipe orang yang misalkan sudah melampiaskan emosi setelah 10 menit ke depan saya sudah lupa gitu. Nah, saya itu plusnya mungkin di situ, saya lupa karena saya berpikiran bahwa pada saat capek itu kan pasti ada faktornya kenapa capek. Ada sebabnya. Ada sebabnya. Saya kalau misalkan saya capek, saya kayak istilahnya sudah ada rasa kayak contoh menyerah, aduh, wes capek aku. Nah, saya hubungkan dengan rasa capek dan rasa nggak capeknya dengan benefitnya ke saya di suatu pekerjaan itu apa. Contoh gini, saya bekerja gabung di teman-teman ini sudah estimasi di 1 tahunan contoh ya. Nah, saya capeknya itu persentasenya kecil dibandingkan dengan benefit keuntungan ke saya. Jadi perbandingannya contoh 9:1. Nah, satunya itu apa? Satunya itu rasa capek. Berarti lebih besar benefitnya. Jadi saya nggak perlu saya besar-besarkan rasa capek itu. Jadi saya lampiaskan sedikit, sisanya ya udah saya harus nggak bisa melawan ego itu. Contoh, saya di sini banyak tadi berhubungan dengan yang pertama, banyak kenalan relasi baru, orang-orang baru, bisa dituntut untuk istilahnya satu mental kita juga belajar, terus menambah wawasan kita, bertemu dengan orang-orang baru lagi tadi. Nah, itu nilai plusnya bagi saya. Jadi saya kalau misalkan capek, saya harus ingat, saya bisa seperti ini, saya bisa pada saat ini posisi saya merasa bahwa value saya ini meningkat,
Jadi saya harus ingat itu gitu loh. Ingat benefitnya pada saat saya yang masuk itu bukan nggak bisa apa-apa ya. Yang masuk saya dapat wawasan dan ilmu dari sini. Jadi gitu, rasa capek itu pasti saya pelan-pelan pasti tersingkirkan gitu. Oke, dengan pikiran-pikiran positif ya, dengan membanding-bandingkan apa yang sudah pernah dicapai. Iya gitu kalau dari saya sih. Kalau dari Pak Aji? Kalau saya sih kan ya kalau pekerjaan itu mungkin nggak capek ya, tapi kan namanya kita itu sudah berkeluarga, jadi pikiran capek itu bukan datang dari pekerjaan mungkin ya. Yang benar kata Mas Bayu, saya sependapat sama Mas Bayu kalau dari pekerjaan itu ya capeknya cuma 1%, yang lain ya nggak capek gitu. Cuman kan kita sebagai kepala keluarga itu ada di mana titik capek itu yang akhirnya dibawa ke pekerjaan. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah di titik itu, saya biasanya itu saya tuh biasanya itu lebih sering kayak ya udahlah, kerjanya akhirnya ngaruh ke pekerjaan. Ya uslah kerja ya ini ae mulai ini ya kayak gitu ya Mas Bel. Jadi ya boleh capek sewajarnya, boleh semangat sepenuhnya kan gitu. Itu sih pemikiran. Oke. Jadi banyak banget ya sebenarnya cara-cara sendiri ya, untuk melampiaskan atau mungkin untuk membalikan mood itu gitu. Jadi kalau di sini disampaikan juga bahwa bila Anda ingin meraih kehidupan terbaik dalam karir dan kehidupan pribadi, Anda harus memulainya dengan menemukan apa yang Anda senangi. Oke, kemudian kerjakan dengan fokus serta tekunkan. Jadi memang kalau misalnya kita mau capai apa yang kita targetkan, pasti kan kita harus cari cara-cara gimana kita bisa lakuinnya gitu, dengan tidak memaksakan diri ya mungkin. Lalu pekerjaan atau usaha apapun pasti membutuhkan kerja keras, udah pasti itu ya. Dan tidak mungkin ada kesuksesan sejati yang diperoleh dengan tidur-tiduran sepanjang hari. Jadi kalau saya pribadi gitu, saat lelah, udahlah pengennya rasanya nggak kerja aja gitu. Tapi saya membandingkan, kalau kita nggak kerja atau saya nggak kerja, saya lebih stres ketika saya nggak kerja daripada saya stres karena kerja. Udah pasti. Karena misalnya dengan kesenangan, kalau misalnya saya bekerja, saya dapat benefit, saya bisa beli apapun yang saya inginkan. Tetapi ketika kita atau saya tidak bekerja, itu saya tidak punya apa-apa dan justru malah makin stres karena tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi kita selalu sama mungkin ya sama kayak Mas Bayu, membandingkan apa yang kita bisa dapatkan dari hal itu gitu. Kalau misalnya kita capek, kita nyerah, ya kita rugi gitu. Tapi kalau kita terus berusaha untuk capai apa yang kita mau, kita pasti bisa capai. Sangat menarik dari apa yang disampaikan sama teman. Jadi sebenarnya ini sih ada juga kata di sini ya, disampaikan bahwa kerja adalah cinta yang nyata, kasih yang tampak. Jika engkau tidak bekerja dengan cinta, tetapi hanya dengan rasa enggan, lebih baik bagimu untuk tidak bekerja, duduk saja di pinggir jalan sambil mengemis dari orang-orang yang bekerja dengan cinta. Sebenarnya bahwa ini kita ngomongin bukan tentang pekerjaan aja, hal-hal yang kita lakuin sehari-hari pun, kalau misalnya kita kerjainnya enggan-engganan, pasti hasilnya juga itu seperti tadi yang Pak Aji bilang ya. Jadi apa yang kita kerjakan sebenarnya menghasilkan apa yang tadi kita prosesi, apa yang kita mau. Gimana ya, itu balik lagi ke diri kita mau dapat value apa dari apa yang kita usahakan gitu. Dari situ sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa mencintai pun lebih mencintai pekerjaan kita, pasti hasilnya pasti lebih maksimal daripada hal-hal yang kita kerjakan setengah hati gitu. Oke, dari bedah buku kita pada hari ini sampai situ aja. Untuk teman-teman yang mau sharing-sharing, mungkin kasih tips gimana sih cara kalian mencintai kerjaan kalian dan bisa menghasilkan target apa yang kalian targetkan gitu. Jadi silakan boleh komen-komen di bawah, sekaligus jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Oke, terima kasih, bye-bye. Bye.